Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan Bu Dewi jelaskan mengenai kisi-kisi penilaian harian untuk materi persamaan trigonometri. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai dari indikator soal yang pertama, yaitu siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri fungsi sinus. Contoh soal pertama yang sesuai dengan indikator soal ini adalah ini. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sinus X sama dengan setengah. Berarti kita akan mencari nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah pada interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kalian perhatikan pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, maka kita ingat dulu rumus persamaan trigonometri untuk fungsi sinus. Kita sudah peroleh di pembelajaran sebelumnya bahwa persamaan trigonometri fungsi sinus rumusnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam derajat. Sinus X sama dengan sinus alfa. Penyelesaiannya kemungkinan X yang pertama itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau kemungkinan X yang kedua sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Dengan K ini adalah anggota bilangan bulat. Berikutnya, dalam satuan radian, rumus persamaan trigonometri untuk sinus. Sinus X sama dengan sinus alfa. Kemungkinan X yang pertama yaitu sama dengan alfa plus K kali 2pi ya, dalam satuan radian. Atau kemungkinan X yang kedua itu sama dengan kurung buka pi min alfa kurung tutup plus K kali 2pi. K juga merupakan anggota bilangan bulat. Berikutnya kita menuju ke soal tadi. Sinus X sama dengan setengah. Tentukan nilai X yang memenuhi pada interval 0 sampai dengan 360 derajat. Kita perhatikan rumus yang sudah kita ingat tadi. Kemungkinan yang pertama bahwa X itu nilainya sama dengan X1 nya alfa plus K kali 360 derajat. Dalam hal ini alfanya sinus berapa yang nilainya setengah, yaitu sinus 30 derajat. Maka di sini alfanya diganti dengan 30 derajat. Berikutnya, setelah ini maka kita akan ganti nilai K dengan bilangan bulat. Kita cek. Untuk K sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi X sama dengan 30 plus 0 kali 360 derajat sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan 30 plus 0 sama dengan 30 derajat. Artinya M memenuhi atau berada dalam interval. Kemudian berikutnya kita cek. Untuk K sama dengan 1, maka persamaan ini X sama dengan 30 plus 1 kali 360. 360 juga ditambah 30 hasilnya 390. 390 TM tidak memenuhi. Alasannya kenapa? Karena berada di luar interval. Jelas ya anak-anak, ini kemungkinan untuk X yang pertama. Atau kemungkinan X yang kedua sesuai dengan rumus yang sudah kita peroleh, bahwa X2 rumusnya adalah 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat
sehingga X sama dengan 180 derajat min alfanya tadi 30 derajat plus K kali 360 derajat. Ini kemungkinan persamaan yang kedua. Caranya tetap sama, kita cek bahwa K-nya kita cek untuk K sama dengan 0, nilai X-nya berapa? X sama dengan 120 derajat, ini diperoleh dari 180 dikurangi 30, ini 120, K-nya tadi 0, 0 kali 360, hasilnya 0, sehingga X-nya hasilnya adalah 120 derajat. M. Memenuhi atau berada di dalam interval. Berikutnya kita cek lagi untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 120 plus 1 kali 360 derajat, hasilnya 480 derajat. Ternyata TM. Kenapa TM? Karena berada di luar interval. TM ini artinya adalah tidak memenuhi. Dari pengerjaan A dan B, maka kita simpulkan di sini bahwa himpunan penyelesaian untuk sinus X sama dengan setengah pada interval 0 sampai dengan 360 derajat itu HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 120 derajat. Berikutnya masih dengan indikator soal yang sama, kalian perhatikan contoh soal yang kedua. Masih berkaitan dengan persamaan fungsi sinus, tetapi jenis soalnya berbeda. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sinus X sama dengan 1 dengan interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita ingat lagi rumus persamaan trigonometri untuk fungsi sinus. Ada 2 rumus. Karena ini yang ditanyakan dalam satuan derajat, maka kita gunakan rumus dalam satuan derajat. Perhatikan pembahasan berikut. 2 sinus X sama dengan 1. Maka sinus X sama dengan setengah. Jelas. Berarti sinus X sama dengan sin 30 derajat. Jelas ya. Berikutnya kita peroleh kemungkinan X yang pertama berdasarkan rumus ini. X1-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat dengan alfanya adalah 30, sehingga X-nya sama dengan 30 derajat plus K kali 360 derajat. Kita uji lagi untuk K sama dengan 0, nilai X-nya berapa? Di sini ternyata X-nya sama dengan 30 derajat. Jelas ya, ini K diganti dengan 30 derajat berada di dalam interval, artinya memenuhi M. Kemudian kita cek lagi untuk K sama dengan 1. Ternyata X-nya 390 derajat berada di luar interval, maka ini TM alias tidak memenuhi. Atau di sini kemungkinan X yang kedua itu rumusnya adalah X2 180 derajat min alfa. Alfanya tadi adalah 30 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini kita uji lagi untuk K sama dengan 0. K-nya ketemu 150 derajat. Ternyata berada di dalam interval, maka ini M atau memenuhi. Berikutnya untuk K sama dengan 1, jelas ini tidak memenuhi, besar sudutnya kan lebih dari 360 derajat. Sehingga kesimpulan akhirnya bahwa himpunan penyelesaian untuk 2 sinus X sama dengan setengah itu adalah 30 derajat dan 150 derajat. Bentuk contoh soal 1 dan 2 kelihatannya mirip, tetapi disajikan dalam bentuk yang berbeda. Kalian harus cermat betul ya anak-anak. Berikutnya masih dalam
Berikutnya masih dalam indikator soal yang sama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan akar 2 sinus 3x sama dengan 1 untuk interval ini 0 sampai dengan 180 derajat. Perhatikan bahwa dulu kita sederhanakan dari soal bahwa persamaan akar 2 sin 3x sama dengan 1 itu ekuivalen dengan persamaan sinus x sama dengan 1 per akar 2. Jelas ya, dapatnya dari mana? Ini kedua ruas dibagi dengan akar 2. Setelah ini kita sederhanakan, diperoleh ini setengah akar 2. Dari mana? Penyederhananya kita kalikan dengan sekawan dari penyebut. Berarti kita kalikan untuk pembilangnya akar 2, penyebutnya juga akar 2. 1 kali akar 2 berarti 1 akar 2, untuk penyebutnya akar 2 kali akar 2, 2. Jadi hasilnya adalah setengah akar 2. Jelas. Setengah akar 2 itu setara dengan sin berapa kalau di sudut istimewa? Setara dengan sin 45 derajat. Kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita bisa langsung gunakan rumus yang sudah kita pelajari di depan. Berarti untuk itu didapat dua kemungkinan sebagai berikut. Kemungkinan yang pertama, coba diperhatikan, ini alfa kan, tadi alfanya itu 45, sinusnya ini 3x. 3x sama dengan 45 plus K kali 360 derajat. Yang diminta adalah nilai X saja. Berarti ini ada 3x, akar X saja. Kedua ruas kita bagi dengan 3. Jelas, sehingga diperoleh persamaan yang sebelah kiri sama dengan itu X, yang sebelah kanannya 15 plus K kali 300. Maaf, K kali 120 derajat. Sudah jelas ya ini anak-anak. Selanjutnya seperti pengerjaan yang di depan, kita uji dengan K. Nilai K kita ganti dengan 0, maka X-nya diperoleh 15 derajat. 15 derajat berada pada interval ini, berarti memenuhi tanda centang atau bisa dengan M. Berikutnya, jika K sama dengan 1, ternyata X-nya diperoleh 135. Itu diperoleh dari mana? 15 ditambah 1 kali 120. Hasilnya 135. 135 berada dalam interval ini, berarti memenuhi tanda centang atau M. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Ternyata X-nya nilainya adalah 225. Ini sudah berada di luar interval, maka silang alias tidak memenuhi. Ini untuk kemungkinan yang pertama. Maka berikutnya kita cek untuk kemungkinan yang kedua. Berarti dengan menggunakan rumus ini 3x sama dengan 180 derajat min alfa, alfanya tadi 45 derajat plus K kali 360 derajat. Perlu diingat bahwa yang diminta adalah nilai X-nya saja, berarti ini ada 3x, kedua ruas dibagi dengan 3, sehingga diperoleh persamaan bahwa X sama dengan 45 derajat plus K kali 120 derajat. Seperti biasanya, seperti yang tadi di depan, berarti kita uji K-nya ini dengan 0, maka untuk K 0, hasilnya ternyata X-nya sama dengan 45. 45 berada di interval, berarti centang atau memenuhi. Kita uji lagi untuk K sama dengan 1, berarti 45 plus 1 kali 120, hasilnya adalah 165. Ternyata juga memenuhi, berada di dalam interval, berarti centang atau M. Terakhir ini untuk K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 285, tidak memenuhi, alasannya berada di luar interval. Nah, cirinya kita uji K-nya ini sampai berapa? Ya semuanya kita uji K diganti dengan bilangan bulat. Yang penting nanti hasil X-nya ini masih berada di
di interval berarti kita uji terus. Kalau sudah ada K kemudian yang menyebabkan nilai X itu sudah tidak berada di luar interval, maka sudah tidak usah kita lanjutkan ke uji K berikutnya. Begitu ya. Sehingga kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian persamaan tersebut tadi yang memenuhi tanda centang saja 15, 135, 45, dan 165. Jelas ya anak-anak? Jika kurang jelas, kalian bisa putar lagi penjelasan dari Bu Dewi di video ini. Kita lanjut untuk indikator soal berikutnya, yaitu siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri fungsi kosinus. Berarti soalnya yang ada kaitan dengan fungsi kosinus. Perhatikan soal ini. Nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360. Kita ingat dulu, ini persamaan trigonometri untuk apa? Fungsi kosinus. Dewi jelaskan lagi, terbagi menjadi dua, dalam satuan derajat dan dalam satuan radian. Dalam satuan derajat, cos X sama dengan cos A. Kemungkinan penyelesaiannya yang pertama yaitu sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau kemungkinan X yang kedua sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. K adalah anggota bilangan bulat. Berikutnya, untuk rumus persamaan trigonometri dalam satuan radian, cos X sama dengan cos alfa. Nilai kemungkinan X yang pertama yaitu sama dengan alfa plus K kali 2pi, atau X yang kedua sama dengan min alfa ditambah K kali 2pi, dengan K juga merupakan anggota bilangan bulat. Jelas ya anak-anak? Lalu kita aplikasikan untuk menyelesaikan soal 4. Contoh soal 4. Perhatikan pembahasan berikut. Diketahui tadi bahwa cos X sama dengan setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Jadi kalau kita ingat nilai sudut istimewa yang nilainya cos setengah itu adalah untuk sudut 60 derajat. Sehingga cos X bisa ditulis sama dengan cos 60 derajat karena nilainya ini yang kanan setengah. Kemungkinan yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya di sini adalah 60 derajat. Plus K kali 360 derajat. Ini X sudah X, berarti kita langsung ke uji nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka diperoleh 60 plus 0 berarti 60 derajat. Centang, memenuhi karena berada dalam interval. Kemudian uji K untuk sama dengan 1, X-nya ternyata 420 derajat, tidak memenuhi atau silang atau TM karena berada di luar. Berarti cukup kita uji sampai dengan K sama dengan 1. Karena di sini sudah X-nya sudah tidak memenuhi, jadi tidak usah kita lanjutkan untuk K2, 3, dan seterusnya. Kita langsung untuk kemungkinan yang kedua masuk ke rumus ini. Kemungkinan yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Kita uji K0, X-nya min 60 derajat, tidak memenuhi karena di luar interval ini, berarti silang atau TM. Untuk K sama dengan 1, ternyata X-nya nilainya 300, memenuhi karena berada di dalam interval atau centang. Untuk K sama dengan 2, X-nya ternyata ini sudah tidak memenuhi, maka ini silang ya, atau TM. Sehingga kesimpulannya, jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut bila dinyatakan dalamnya. Kita masuk ke indikator soal, yaitu
Siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri fungsi tangen. Nah, contoh soal yang keenam, ini nilai X yang memenuhi persamaan tangen 2X sama dengan sepertiga akar 3 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari atau sama dengan 270 derajat. Nah, sebelum kita menyelesaikan, maka terlebih dahulu kita ingat dulu rumus persamaan trigonometri untuk fungsi tangen. Terbagi menjadi dua, yaitu dalam satuan derajat dan dalam satuan radian. Dalam satuan derajat rumusnya tangen X sama dengan tangen alfa, solusi atau penyelesaiannya X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Sedangkan dalam radian, tangen X sama dengan tangen alfa, nilai X-nya sama dengan alfa plus K kali Pi, dengan K-nya adalah anggota bilangan bulat. Berikutnya kita akan terapkan rumus ini untuk menyelesaikan soal. Diketahui tadi di dalam soal bahwa tangen 2X itu sama dengan sepertiga akar 3. Kita ingat nilai sudut istimewa untuk fungsi tangen. Untuk nilai sudut berapa? Yang nilai tangennya itu sepertiga akar 3, ternyata adalah 30 derajat. Sehingga tangen 2X itu dapat dinyatakan sama dengan tangen 30 derajat. Berikutnya atau dengan demikian dapat ditulis yang pertama, yaitu tadi 2X sama dengan alfa. Alfanya tadi adalah 30 plus K kali 180. Berarti 30 plus K kali 180 derajat. Ingat, ini yang diminta adalah nilai X saja. Kalau 2X itu sama dengan 30 derajat plus K kali 180 derajat, maka untuk X saja kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 15 derajat plus K kali 90 derajat. Langkah berikutnya kita uji dengan nilai K kalau sudah bentuk sederhana seperti ini. K sama dengan 0 diperoleh X-nya 15 di dalam interval, berarti centang atau memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya 15 plus 1 kali 90 derajat, 105. Berarti centang atau di dalam interval atau memenuhi. Berikutnya untuk K sama dengan 2, X-nya 15 derajat ditambah 2 kali 90 derajat, nilainya adalah 195 derajat, centang karena masih di dalam interval atau memenuhi. Sedang untuk K sama dengan 3, ini X-nya ternyata diperoleh 15 ditambah 270, hasilnya 285, sudah berada di luar interval, maka silang atau tidak memenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan, jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut bila dinyatakan dalam notasi himpunan yaitu 15 derajat, 105 derajat, dan 195 derajat. Demikian anak-anak, semoga dapat lebih memahamkan pemahaman kalian terkait dengan materi persamaan trigonometri, dan kalian nanti bisa mengerjakan soal penilaian harian dan mendapatkan nilai yang terbaik. Bu Dewi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.